Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan seputar akidah. Nah, di sini beliau akan memulai bab yang kedua, yaitu pembahasan seputar Nabi SAW dan juga para anbiya wal mursalin. Qala al-musannifu rahimahullah al-babu tsani, bab yang kedua, mabahitsu nabawiyatun, pembahasan-pembahasan atau hal-hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fiha bayanu khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya juga akan diterangkan beberapa khasais, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga wa haqiqatun nubuwati, hakikat kenabian, wa haqiqatul basyariyah, hakikat manusia yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mafhumut tabarruki bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa athari, dan juga pemahaman akan tabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabarruk dengan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به الخصائص المحمدية وموقف العلماء منها. Berikut adalah khasais, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sikap para ulama terhadapnya. Jadi di awal pembahasan ini musannif akan menjelaskan tentang khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana para ulama banyak yang mengarang kitab yang berkaitan dengan khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh beliau terkait sanad dari hadis yang memuat khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau akan menyampaikan bahwasanya sanad hadis yang memuat khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak disyaratkan harus sahih. Jadi boleh hasan, boleh dhaif, selama tidak maudhu, itu boleh diriwayatkan. Di antara dari khasais adalah karomat. Karomat yang lain, baik itu berlaku pada sahabat, tabi'in ila akhirih, semuanya itu periwayatannya tidak disyaratkan harus sahih. Tidak disyaratkan harus sahih. Dan beliau nanti akan menjelaskan karomat laulia, karomatus sholihin, karomat para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Kemudian beliau juga akan menyampaikan sikap dari Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, terkait masalah ini, di mana beliau sendiri itu sepakat bahkan satu jalur dengan ulama yang lain. Yang ini semua akan dijelaskan oleh beliau satu persatu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, i'tana al-ulama'u bil khasaisin nabawiyyati i'tina'an 'aziman bit ta'lifi wasyarhi wal jam'i wal ifradi bil bahth. Para ulama sangat memperhatikan masalah khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Bitta'lifi wasyarhi wal jam'i wal ifrad bil bahth. Mereka membuat karya tulis, penjelasan, pengumpulan data, dan juga pembahasan khusus mengenai khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Wa ashharuha wa ajma'uha al-khasaisul kubra lil imam al-hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Dan kitab paling terkenal dan paling lengkap
di antaranya adalah kitab Al-Khasa'isul Kubra karya Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Wa hadhihi al-khasa'isu kathiratun jiddan minha ma sahha sanaduhu wa minha ma lam yasih. Dan kitab seputar khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah banyak. Di antaranya ma sahha sanaduhu, ada yang sanadnya itu sahih, ada yang tidak sahih. Wa minha ma huwa mukhtalafun fihi bainal ulama, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Idh yara ba'duhum annahu sahihun wa yara al-akharuna khilafa dhalik. Karena sebagian ulama menilai bahwasanya hadis tersebut itu sahih, dan yang lain memandang bahwasanya hadis tersebut tidak sahih. Jadi kesimpulan akhirnya fahiya masailu khilafiyatun. Ini adalah masalah khilafiyah, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Wal kalamu fiha dairun bainal ulama'i min qadimin bainas shawabi wal khata'i was sihhati wal butlan. Pembicaraan para ulama dalam hal ini sejak dahulu berputar antara benar dan salah, antara sah dan tidak sah. Nah, di sini sebagian orang menganggap bahwasanya masalah khasa'is Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika terjadi perbedaan dalam periwayatan atau penukilan. Nah, ini mereka dari dulu itu perbedaannya antara sah dan tidak sah. Sanadnya ini sah, ada yang mengatakan sanadnya yang tidak sah. Ya, jadi riwayat ini benar, ada yang mengatakan riwayat ini tidak benar. Nah, tapi kata beliau, anehnya sekarang sebagian orang memasukkan masalah ini ke masalah akidah. Jadi mereka tidak lagi berbeda, ada yang mengatakan benar, ada yang mengatakan salah. Tidak mengatakan seperti itu, tapi mengatakan oh ini keluar dari iman, nah, ini kufur, seperti itu. Nah, ini singgungan dari beliau kepada mereka yang mengatakan bahwasanya masalah ini mempunyai hubungan erat dengan akidah. Wal kalam fi hadairun bainal ulama'i min qadimin bainas shawabi wal khata' was sihhati wal butlan la bainal kufri wal iman. Bukan antara kufur dan iman. Ya, jadi jangan anggap ini antara kufur dan iman. Walil ulama والعلماء يختلفون في كثير من الأحاديث ويرد بعضهم على بعض في تصحيحها وتضعيفها أو ردها لاختلاف أنظارهم في تقييم أسانيدها ونقد رجالها. والعلماء يختلفون في كثير من الأحاديث. Para ulama berbeda pendapat dalam banyak hadis. Wa yaruddu ba'duhum ala ba'd, bahkan sebagian mereka membantah yang lain. Dalam apa? Fi tashiha wa tad'ifiha, dalam hal mensahihkan atau mendhaifkan suatu hadis. Kenapa itu terjadi? Likhtilafi anzarihim fi taqyimi asanidiha wa naqdi rijaliha. Karena perbedaan pandangan mereka dalam menilai sanad dan kritik terhadap perawi-perawinya. Faman sahhaha minha ad-dha'ifa aw dha'afa as-sahiha aw athbata al-marduda aw radda thabita bihujjatin aw ta'wilin aw syubhati dalilin faqad salaka maslakal ulama'i fil bahthi wan nazari. Jadi kata beliau, barang siapa yang menilai sahih suatu hadis yang sebenarnya itu dhaif, jadi yang aslinya dhaif dikatakan sahih,
atau mendhaifkan yang sahih, au dha'afas sahih, atau mendhaifkan hadis yang sahih. Hadisnya sahih tapi dikatakan dhaif. Au asbatal marduda, atau menetapkan yang tertolak, hadis tertolak tapi masih ditetapkan. Au radda tsabita, atau menolak hadis yang sudah sahih. Hadisnya sahih tapi masih ditolak. Nah, itu semua terjadi sahhahal dhaif, dha'afas sahih, athbatal mardud, au radda tsabit. Itu semua dilakukan karena ada alasan, ada takwil, atau ada dugaan dalil, menganggapnya sebagai dalil sehingga mengatakan hadisnya hadis sahih, mengatakan hadisnya dhaif. Maka kata beliau, faqad salaka maslakal ulama'i fil bahthi wan nadhar. Maka ia telah menempuh jalan para ulama dalam mencari dan meneliti. Wa dzalika min haqqihi ka insanin lahu aqluhu wa fahmuh. Dan itu adalah haknya sebagai manusia yang memiliki akal dan pemahaman. Wal majalu maftuhun wal midanu fasihun wal ilmu musya'un bainal jami'. Jadi wal majal maftuh, lapangan ini terbuka luas dalam mensahihkan, mendhaifkan, menolak atau menerima suatu hadis. Ini terbuka luas. Setiap orang punya hak untuk berpendapat, untuk memandang, meneliti, mengatakan, dan seterusnya. Wadzalika min haqqihi ka insanin lahu aqluhu wa fahmuhu. Wal majal maftuhun wal maidan fasih. Medan ini sangat lapang. Wal ilmu musya'un bainal jami'. Ilmu adalah milik bersama bagi semua orang. Bahkan di sini ada dorongan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad syajja'a alaihi imamul uqala'i wa sayyidul ulama'i an-nabiyul a'zam wal rasulul akramu Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini telah didorong langsung oleh pemimpin orang-orang cerdas, imamul uqala wa sayyidul ulama', sayyid atau tuannya para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena idz ja'ala lil mujtahidil musibi ajraini wa lil mujtahidil mukhti'i ajra. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pahala bagi seorang mujtahid yang benar dan satu pahala bagi mujtahid yang keliru. Man ijtahada fa asaba falahu ajran. Barang siapa yang ijtihad kemudian dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan barang siapa yang berijtihad lalu dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang itu boleh berpendapat, ya, tentunya dalam masalah ini, masalah mendhaifkan hadis, mensahihkan hadis, menghasankan hadis, ya, melemahkan hadis dan lain sebagainya. Itu merupakan hak setiap orang selama orang tersebut mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Jadi intinya hadis yang berkaitan dengan khasais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Dan semuanya itu boleh diriwayatkan. Semuanya boleh diriwayatkan. Karena memang dari dahulu para ulama boleh berbeda dalam masalah mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis seperti yang tadi dibahas oleh beliau. Allah. Walam yazalil ulama yatasamahuna fi naqlil khasa'isin nabawiyyati. Para ulama sejak dulu terus bersikap toleran dalam meriwayatkan khasa'is
atau keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanzuruna ilaiha ala annaha dakhilatun fi fadailil a'mali wa la tata'allaqu bil halali wal harami. Dan mereka memandang bahwa keistimewaan tersebut termasuk dalam kategori fadailul a'mal, amal-amal baik, bukan termasuk masalah halal dan haram. Jadi mereka ulama mustalahil hadis memang bersikap tegas dan ketat dalam masalah periwayatan hadis kalau hadis tersebut memuat hukum halal dan haram. Jadi kalau hadisnya hadis halal haram, hadis i'tiqad, keyakinan dan semacamnya, yang itu berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan halal haram, maka mereka ulama mustalahil hadis bersikap tegas ya dalam masalah tersebut. Jadi mereka mensyaratkan hadis yang diriwayatkan tersebut harus sahih. Beda halnya dengan yang berkaitan dengan fadailul amal. Sehingga ulama mustalah hadis juga membahas bahwasanya hadis-hadis yang memuat fadailul amal maka boleh diriwayatkan selama hadisnya tersebut bukan hadis yang maudhu. Nah, di sini para ulama memandang bahwasanya khosais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk dalam fadailul a'mal yang semuanya itu boleh diriwayatkan, mau hadisnya sahih, mau hadisnya dhaif, hasan, mungkar, syad, yang penting jangan maudhu. Yang penting jangan maudhu. Ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama mustalah hadis dalam hal ini. Wa ala hadha bana al-ulama'u qa'idatahum fil 'amali bil hadits ad-dha'ifi fi fadailil a'mali ma dama annahu laysa mawdu'an wala batila. Berdasarkan hal ini, para ulama membangun kaidah mereka untuk mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadailul a'mal. Jadi para ulama mustalah hadis mengatakan bahwasanya boleh meriwayatkan hadis yang mengandung fadailul a'mal, apapun hadisnya, mau dhaif ya, mau sahih, apalagi sahih, mau hasan, terserah. Yang penting madama annahu laisa maudhu'an, selama hadis tersebut bukan hadis yang maudhu, bukan hadis yang batil, maka boleh diriwayatkan. Dan fadailul a'mal, khasais Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke fadail al-a'mal. Tentunya bi syurutihil mu'tabarati fi hadzal bab. Setelah memenuhi syarat-syarat yang telah diakui dalam wala yashtarituna fiha as-sahiha bil ma'na al-mustalahi alaihi, dan mereka tidak mensyaratkan harus sahih dalam masalah fadailul a'mal sesuai dengan makna yang diistilahkan oleh mereka. Jadi dalam mustalahil hadis, hadis sahih itu sangatlah ketat, harus diriwayatkan oleh orang yang dhabit, dari orang yang dhabit, harus muttasilus sanad, seperti sudah maklum di dalam mustalahil hadis. Dan itu semua tidak disyaratkan dalam meriwayatkan hadis dalam fadailul a'mal. Walau dhahabna ila ishtirati hadha asy-syart asy-syadz, seandainya kita mensyaratkan atau harus mengikuti syarat sahih, syarat hadis sahih dalam meriwayatkan khasais, sirah, manaqib ila akhirih, seandainya demikian, lama amkana lana dzikru syai'in min siratin nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati wa ba'da al-bi'tsah. Niscaya kita tidak bisa menyebut apapun dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena
rata-rata sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Jadi kalau disyaratkan dalam meriwayatkan sirah Nabi ini harus sahih, maka kita tidak bisa menyebutkan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik sirah Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun setelah bi'tsah. Padahal ma'annaka tajidu kutubal hufaz alladzina alaihimul umdatu. Padahal kita dapati bahwa kitab-kitab para ulama hadis yang mereka adalah sandaran utama, wa ala sani'ihimul muawwal, dan pada karya mereka kita berpegang, walladzina minhum arafna ma yajuzu wa ma la yajuzu dzikruhu min al-hadits ad-dha'ifi. Dan dari mereka lah kita mengetahui mana hadis yang dhaif yang boleh disebut dan mana yang tidak. Ketika kita melihat kitab-kitab mereka, tajidu kutubahum mamlu'atan bil maqtu'ati wal marasili wa ma ukhidha 'anil kuhani wa ashbahihim fi khasa'is Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab mereka itu penuh dengan riwayat maqtu', riwayat hadis yang mengqati', yang maqtu', hadis mursal, bahkan riwayat dari para kahin, para dukun dan sejenisnya tentang keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua kita temukan di kitab-kitab mereka. Lianna dzalika mimma yajuzu dzikruhu fi hadzal maqam. Karena semua itu diperbolehkan untuk disebut dalam konteks ini, yakni dalam pembahasan tentang keutamaan atau keistimewaan, bukan hukum halal dan haram. Tsumma qala al-musannifu kutubus salafi wal khasa'is. Kitab-kitab ulama salaf dan bahasan tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau raja'na ila kutubis salafi lawajadna katsiran min ulama'il ummati wa a'immatil fiqhi. Jika kita kembali kepada kitab-kitab ulama salaf, niscaya kita akan menemukan banyak dari ulama umat ini dan para a'immah fikih. Mereka semua yadhkuruna fi kutubihim jumlatan min khasa'isin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menyebutkan berbagai macam keistimewaan khasa'is Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka. Wa yanquluna min hadhil khasa'isi ajaiba wa gharaiba. Dan mereka menukil berbagai keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mengandung keajaiban dan hal-hal yang luar biasa. Walau tawaqqafa al-bahithu fi qabuliha ala sihhati sanadiha lama safa lahu min dhalika illa nazrun yasirun bin nisbati limiqdari ma naqaluhu minha. Walau tawaqqafa al-bahithu fi qabuliha, seandainya seorang peneliti hanya mau meriwayatkan, hanya mau menerima riwayat yang sahih, lama safa, maka yang tersisa dari itu hanyalah sedikit sekali, bin nisbati limiqdari ma naqaluhu minha, dibandingkan dengan banyaknya riwayat yang telah mereka nukil. Jadi mereka akan menukil dari hadis-hadis tersebut hanyalah sedikit kalau mereka hanya ingin menerima yang sahih saja. Wa hadza kulluhu i'timadan ala ma huwa ma'rufun min qawa'idil ulama'i wa usulihim al-muqarrarati fi hadzal bab. Dan semua ini berlandaskan kaidah dan prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam bidang ini. Jadi kesimpulannya memang kutubus salaf, kitab-kitab yang
menukil atau meriwayatkan tentang khosois Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak mensyaratkan harus sahih. Thumma qala Ibnu Taimiyah wal khosois an-nabawiyah. Apakah Ibnu Taimiyah berpendapat yang berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan oleh ulama mustalah hadis? Amma Syekhu Ibnu Taimiyah wa huwa ma'rufun bitashaddudih. Amma Syekhu Ibnu Taimiyah wa huwa ma'rufun bitashaddudih faqad naqala fi kutubihi ba'd al-aqwali fi hadha al-mawdu'i allati lam yasihha sanaduha. Adapun Syekh Ibnu Taimiyah yang dikenal dengan ketegasannya, beliau pun meriwayatkan dalam kitab-kitabnya sebagian pendapat dalam masalah ini, dalam bab ini, masalah khosois dan yang semacamnya itu. Beliau meriwayatkan hadis yang sanadnya tidak sahih. Bahkan wastashhada biha fi katsirin minal masail. Beliau menggunakannya sebagai sandaran dalam banyak sekali persoalan. Nah, lihat nih Syekh Ibn Taimiyah ketika meriwayatkan khosois Nabi SAW, tidak semua yang dinukil oleh beliau itu sahih. Bahkan ada yang ghairu sahih yang beliau masih meriwayatkannya, dan bahkan beliau menjadikannya sebagai syahid, sebagai dalil, sebagai penguat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Taimiyah sendiri sama pendapatnya dengan mayoritas ulama. Wa atabaraha mu'tamadatan fi bayani aw ta'yidi ma yufassiruhu minal hadis. Serta Syekh Ibn Taimiyah sendiri menganggap hadis yang tidak sahih itu, menganggapnya bisa dijadikan pegangan dalam menjelaskan atau menguatkan penafsiran beliau terhadap suatu hadis. Wa min dzalika ala sabilil mithali qawluhu fil fatawa al-kubra. Sebagai contoh adalah perkataan beliau, perkataan Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa al-Kubra. Qal qad ruwiya anna Allah kataba ismahu ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-'arsy. Telah diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas arsy. Wa 'ala ma fil jannati minal abwabi wal qibabi wal awraq, dan juga pada apa yang ada di surga berupa pintu-pintu, kubah-kubah, daun-daun, itu terdapat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya fi dzalika iddatu atharin tuwafiqu hadhihi al-ahadits ats-tsabita allati tubayyinu at-tanwiha bismihi wa i'la'i dzikrihi sallallahu alaihi wasallam hina idzin. Dan juga telah diriwayatkan beberapa asar atau riwayat yang sejalan dengan hadis-hadis yang sahih, yang semuanya itu menunjukkan pengagungan nama beliau sallallahu alaihi wasallam dan pengangkatan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Wa qad taqaddama lafdhul hadits alladhi fil musnad an Maisarah al-Fajr lima qila lahu mata kunta nabiyya. Dan telah disebutkan sebelumnya lafaz hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari Maisarah al-Fajr ketika beliau ditanya, mata kunta nabiyyan, kapan engkau menjadi nabi? Maka qal wa adamu bainar ruhi wal jasad. Lalu beliau menjawab, ketika Nabi Adam masih berada antara ruh dan jasad. Thumma qal wa qad rawahu Salam.
وقد رواه أبو الحسين ابن مشران من طريق الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي في الوفاء بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم, dan juga riwayat dari Al-Imam Abu Husain ibn Bishran dari jalurnya Syekh Abul Faraj ibn Jauzi dalam kitab Al-Wafa bi Fadailil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis, qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Amr qala hadatsana Ahmad ibn Ishaq ibn Salih hadatsana Muhammad ibn Salih qala hadatsana Muhammad ibn Sinan al-Ufi qala hadatsana Ibrahim ibn Tuhman an Yazid ibn Maisarah an Abdullah ibn Subyan an Maisarah qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, kata Maisarah, mata kunta nabiyan, kapan engkau diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan engkau menjadi nabi? Mata kunta nabiyan, kapan engkau menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Maisarah. Qal lamma khalaqallahu al-arda wastawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawatin. Ketika Allah menciptakan bumi lalu menuju langit dan menjadikannya 7 langit. Wa khalaqal arsya kataba ala saqil arsy Muhammadun Rasulullah khatamul anbiya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menulis pada tiang arsy Muhammad Rasulullah khatamul anbiya, penutup para nabi. Wa khalaqallahu al-jannata allati askanaha Adam wa Hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, tempat tinggal Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Fakataba ismi ala al-abwabi wal awraqi wal qibabi wal khiyam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menulis namaku pada pintu-pintunya, pada dedaunannya, kubah-kubahnya, dan juga tenda-tendanya yang ada di surga. Wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Sementara Nabi Adam masih dalam keadaan antara ruh dan jasad. Falamma ahyahu Allah taala nazara ila al-arsy fara'a ismi. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Nabi Adam, maka ia melihat ke arah arsy lalu melihat namaku di sana. Fa akhbarahu Allahu annahu sayyidu waladik. Maka Allah memberitahunya bahwa aku, kata Nabi, adalah pemimpin anak keturunannya. Falamma gharrahu masyaitanu taba wastashfa'a bismi ilaihi intaha. Lalu ketika setan memperdaya mereka berdua, menipu Adam wa Hawa, mereka berdua bertaubat dan memohon syafaat dengan menyebut namaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Selesai kutipan ini dari kitab Al-Majmu'ah Al-Fatawa juz 2 halaman 95. Nah, jadi ini adalah kutipan dari perkataan Ibnu Taimiyah yang mana semua riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah itu tidak semuanya sahih. Bahkan seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi, ada yang tidak sahih dan oleh Ibnu Taimiyah dijadikan dalil, dijadikan penguat syahid pada hadis-hadis yang lain. Nah, itu apakah diperbolehkan? Diperbolehkan karena yang diriwayatkan oleh beliau di sini bukan halal haram, bukan masalah akidah, tapi masalah fadail al-a'mal. Yang meriwayatkan hadis-hadis tentang fadailul a'mal itu diperbolehkan. Yang penting bukan maudhu. Jadi tujuan beliau di sini menukil perkataan Ibnu Taimiyah untuk berdalil bahwasanya Ibnu Taimiyah sendiri mengakui tentang masalah tersebut, bahwasanya khasais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh diriwayatkan
dengan walaupun bukan riwayat yang sahih. La ilaha illallah. Thumma qala al-musannifu Ibnu Taimiyah wa al-karamat. Ibnu Taimiyah dan karamat. Apakah karamah ini juga harus diriwayatkan dengan hadis yang sahih atau sama dengan khasais? Qala al-musannifu wal khasais wal karamatu min jinsin wahidin min nahiyatil hukmi 'alaiha wa naqliha. Kata beliau bahwasanya khasais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta karomah itu termasuk satu jenis dalam hal hukum terhadapnya dan periwayatannya juga. Jadi seperti halnya khasais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh diriwayatkan walaupun dengan hadis yang tidak sahih, maka begitu juga karomat. Karomat boleh secara hukum dan secara periwayatannya juga boleh walaupun dengan menggunakan hadis yang tidak sahih. Wa adam at-tashaddud qala wa adam at-tashaddudi wal khasais wal karamat min jinsin wahidin min nahiyatil hukmi 'alaiha wa naqliha wa adam at-tashaddudi fiha kama natashaddadu fi naqli al-ahkami min al-halali wal haram. Dan tidak terlalu ketat dalam hal ini seperti kita bersikap ketat dalam meriwayatkan hukum-hukum halal dan haram. Jadi namanya khasais, karomat, ya, tidak berlaku kriteria sahih dalam meriwayatkan hadis-hadis tentang khasais, tentang karomat. Wa adamit tashaddudi fiha kama natashaddadu fi naqlil ahkam min al-halali wal haram. Fahiya kulluha taduru fi falakil manaqibi wal fadail. Karena semua itu berputar dalam lingkup keutamaan dan kemuliaan. Jadi karomat ini periwayatannya sama seperti meriwayatkan fadailul a'mal, yang mana di dalamnya tidak dipersulit dalam meriwayatkannya. Boleh diriwayatkan dengan hadis yang sahih, hasan, dhaif, munkar, syadz ila akhirih, yang penting bukan maudhu'. Wa min huna kana mawqifu Syekhul Islam Ibn Taimiyah min karamatil awliya nafsu mawqifihi min khasaisil anbiya. Oleh karena itu sikap Syekhul Islam Ibn Taimiyah terhadap karomah para wali adalah sama dengan sikapnya terhadap khasais Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Ibn Taimiyah, bahkan Ibn Taimiyah sendiri itu berdalil ketika meriwayatkan khasais Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Fatwa Al-Kubra, itu tidak semuanya hadis sahih, ada yang hadis dhaif. Maka begitu juga dalam karamatul auliya. Wa qad nuqila fi kutubihi jumlatun salihatun min al-karamati wa khawariqul adati allati waqa'at fi sadr al-awwal. Dan وقد نقل في كتبه جملة صالحة من الكرامات. Dan ia telah meriwayatkan dalam kitab-kitabnya sejumlah karomat dan kejadian luar biasa yang terjadi pada generasi awal Islam. Walau bahathna an darajatiha wa asanidiha wa tariqi thubutiha lawajadna anna minha as-sahiha wa minha al-hasan wa minha ad-dha'ifu wa minha al-maqbul lawajadna anna minha as-sahih. Ini ahsannya jadi fa'il, jadi isim, ini ataf, wa minha al-hasana. Lawajadna anna minha as-sahih wa minha al-hasana wa minha ad-dha'ifa wa minha al-maqbula wa minha al-marduda wa minha al-munkara wa minha ash-shadh.
Lau bahatsna an darajatiha, jika kita meneliti derajat dari hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau tentang karomat dan keadaan-keadaan yang luar biasa yang terjadi di generasi awal Islam. Lau bahatsna an darajatiha, jika kita meneliti derajat hadisnya, sanad-sanadnya dan cara menetapkannya, lawajadana anna minha sahih wa minha hasan. Niscaya kita akan dapati bahwa di antara hadis-hadis yang disebutkan adalah hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maqbul diterima, ada hadis yang mardud ditolak, dan ada yang mungkar, ada juga yang syadz. Jadi semuanya ini termasuk hadis-hadis dhaif. Wa kullu dzalika fi hadzal babi maqbulun wa 'anil ulama'i mahmulun wa manqulun. Dan semua itu dalam bab ini, dalam bab fadailul a'mal, hadzal bab maksudnya fadailul a'mal, itu diterima, makbul, wa 'anil ulama'i mahmulun wa manqul, dan dari para ulama ditanggung dan juga diriwayatkan. Di para ulama meriwayatkan hadis-hadis semacam ini. Yang penting seperti yang dijelaskan oleh beliau di awal-awal bahwasanya harus tidak maudhu ya, karena maudhu itu bukan hadis. Famin dzalika qauluhu fi karamatin li ba'd as-sahabati radhiyallahu anhum. Di antara contohnya adalah ucapan beliau Ibnu Taimiyah sendiri tentang karomah sebagian sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini beliau akan menukil pernyataan atau riwayat Ibnu Taimiyah sendiri ketika menukil karomatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang semuanya itu tidak sahih. Tidak semua yang disebutkan beliau di sini adalah hadis yang sahih. Ada yang sahih, ada yang tidak.